Bersiaplah memasuki lorong waktu masa lalu bersama Jelajah Nusantara. Melihat kemegahan masa lalu memang selalu mendatangkan rasa antusias bagi saya. Kali ini kita akan mundur ke belakang sekitar 700 hingga 900 tahun silam, di mana kehidupan masyarakat di kala itu sangat jauh sekali dari yang kita bisa bayangkan. Candi Singosari merepresentasikan kemegahan Singhasari sekaligus Majapahit atau Wilwatikta. Dan disinilah sejarah Majapahit, Gajah Mada, akan kita ungkap melalui perulangan sejarah Prabu Kertanegara dan Jayanegara. So, let's open your mind. Kalian tahu ini nggak, teman-teman? Opung Luhut bin Sarpanjaitan. Nah, di masa lalu, di masa Majapahit, Opung Luhut ini memiliki peran di pemerintahan seperti Mahapati Gajah Mada. Nah, Mahapati Gajah Mada sendiri banyak sekali kontroversinya. Ada yang bilang asal-usulnya itu dari luar negeri, ada yang bilang Gajah Ahmada, aslinya orang Islam dan lain sebagainya. Tapi, teman-teman, di tempat ini, asal-usul Gajah Mada itu menjadi jelas. Karena tempat ini, meskipun namanya Candi Singosari yang ada di wilayah Singosari Malang tentunya, tapi ternyata candi ini memiliki banyak sekali perdebatan ya di antara kalangan para ahli. Bisa saja candi ini ternyata dibangun oleh Gajah Mada, ya, oleh Mahapati Gajah Mada yang menyatukan Nusantara dan kemudian menjadi Mahapati tersukses tercatat di dalam negara Kertagama. Jadi seperti apa sih sebenarnya candi ini? Ini Candi Singosari apa Candi Gajah Mada atau Candi Majapahit? Oke, kita ulas. Kita nanti juga bakalan ngobrol-ngobrol sama ya juru rawatnya, juru peliharanya di sini. Ini kebetulan aku kenal dari lama, teman-teman, Mas Dika. Nanti kita juga bakalan ke salah satu situs Majapahit. Pokoknya di sini ini banyak banget situs Majapahit. Ikuti terus. Ya, jadi teman-teman, situs Candi Singosari ini dipercaya sebagai pendarmaan untuk Raja Kertanegara. Seperti nama jalannya yang ada di sini, ini Jalan Kertanegara. Raja Kertanegara sendiri adalah raja terakhir dari Singosari, salah satu raja terbesar dari Singhasari. Diberontak waktu itu, memiliki konflik perang dengan Jayakatwang. Jauh setelah itu, Raja Majapahit, Jayanegara, ternyata memiliki masalah yang sama. Prabu Jayanegara dikenal sebagai salah seorang raja yang paling lemah di Majapahit. Oke, sebelum melangkah ke era Majapahit, kita mundur sejenak ke era akhir kerajaan Singhasari, di mana ya memang candi ini didharmakan untuk raja terakhir Singhasari, yaitu Prabu Kertanegara. Sri Maharaja Kertanegara yang bergelar kadewatan sebagai Sri Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Damo Tunggadewa adalah Raja Jawa yang dipandang sebagai yang pertama mempunyai gagasan dan ambisi untuk menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara. Begitulah gambaran ambisi Raja Kertanegara, teman-teman. Beliau dikenal sebagai Raja Agung yang tegas berwibawa. Pemerintahannya bahkan sangat baik dan mengirimkan banyak ekspedisi diplomatis dan militer ke semenanjung Melayu atau Sumatera. Hal ini untuk menghadapi kekuatan dinasti Yuan Mongolia yang kala itu bahkan sudah menghancur leburkan dinasti Abbasiyah di Baghdad, Irak. Pada tahun 1289, utusan Mongol yang bernama Mengki datang
meminta Kertanegara tunduk kepada Mongol dan ngirimi upeti tiap tahun. Dan teman-teman, inilah Raja Kertanegara, gambaran harga diri Jawa, tergambar jelas. Daripada menyerahkan harga dirinya untuk Mongolia, dilukailah wajah si Mengki utusan itu. Bahkan dalam beberapa riwayat mengatakan, telinga utusan itu dipotong kemudian disuruh pulang sebagai simbol tantangan balik terhadap Mongol. Kepemimpinan Kertanegara sayangnya harus berakhir. Ya, tapi bukan karena serangan luar. Namun, kepemimpinannya yang tegas membuat banyak pejabat yang tidak berpihak pada kepentingan negara disingkirkan. Banyak pejabat-pejabat ini yang akhirnya berniat untuk memberontak. Salah satunya adalah Jaya Katwang dan Arya Wiraraja. Jaya Katwang adalah seseorang dinasti Isyana terakhir, keturunan Kertajaya Kadiri yang dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri Singasari dari dinasti Rajasa. Kala itu Jaya Katwang menjabat sebagai Raja Gelang-Gelang, raja kecil di bawah Singasari. Gelang-Gelang sekarang ada di kota Madiun, teman-teman. Jaya Katwang sendiri punya hubungan kerabat yang unik dengan Kertanegara. Mereka adalah sepupu, sekaligus ipar, sekaligus besan. Sedangkan Arya Wiraraja adalah pejabat Singasari yang dipindahkan ke Sumenep karena berselisih paham dengan Kertanegara. Singkat cerita, mereka sepakat membalas dendam ketika Arya Wiraraja membocorkan bahwa kekuatan keraton utama Singasari sedang kosong karena ekspedisi Pamalayu. Pasukan Jaya Katwang segera bergerak dari utara di wilayah Kahuripan. Pasukan itu dipimpin oleh Senopati Jaranguyang. Atas serangan itu, Kertanegara segera mengirimkan dua menantu andalannya, Radian Wijaya dan Adaraja. Nama terakhir, Adaraja sendiri ini adalah anak kandung dari Jaya Katwang. Sayangnya pasukan Jaranguyang tadi hanyalah pancingan. Pasukan kedua menyerang dari selatan yang dipimpin oleh Patih Kebu Mundaran. Saat itu Kertanegara sedang melaksanakan upacara ritual keagamaan. Namun kala itu Prabu Kertanegara keluar melawan pasukan Gelang-Gelang bersama para pasukan yang tersisa, sehingga akhirnya Prabu Kertanegara gugur bersama Empu Raganata, Patih Kebu Anengah, Panji Anggragani, dan Wirakerti. Oke, sama jalan aja ya teman-teman biar nggak bosen. Tadi aku cerita sampai Patih Gajah Mada menyembunyikan Raja Jayanegara. Oke, nah kemudian setelah selang beberapa hari, ternyata Mahapati Gajah Mada menginfiltrasi kembali, masuk secara diam-diam ke kota Raja Majapahit. Untuk apa? Nah, disitulah Patih Gajah Mada menemui beberapa petinggi-petinggi kerajaan yang penting untuk Majapahit. Di situ Mahapati Gajah Mada memberitakan bahwa Prabu Jayanegara telah tewas terbunuh dalam pelariannya. Maka semua pejabat-pejabat pun menangis. Mereka menangis dengan sedih, kemudian mengeluarkan air mata dengan penuh penyesalan dan penuh kesedihan. Patih Gajah Mada yang heran dengan hal itu kemudian bertanya kepada para pejabat itu, "Kenapa kalian nangis, wahai para pejabat Majapahit? Raja kita telah pergi." Itu kata para pejabatnya. Loh, Mahapati Gajah Mada pun kaget. Loh, bukankah di Singgasana, bukankah di kekuasaan Majapahit yang sekarang sudah ada Rakian Kuti, sudah ada Rakuti sebagai raja kalian? Tapi jawaban para petinggi Majapahit sungguh mencenangkan. Bukan, dia bukan raja kami. Raja kami adalah keturunan Brawijaya, yaitu Jayanegara. Hal itu pula yang kemudian membuat Mahapati Gajah Mada ini optimis kalau raja yang dicintai rakyatnya, pemimpin yang dicintai rakyatnya, yang dicintai pejabat-pejabat sampai dari kalangan atas sampai kalangan bawah, bisa bertahta kembali. Maka singkat cerita, dengan dibantu pejabat-pejabat Majapahit itu, kemudian Jayanegara berhasil menduduki tahtanya kembali. Nah, setelah itu, setelah kejadian itu, Mahapati Gajah Mada pun diangkat sebagai Mahapati. Makanya aku bilang seperti Opung Luhut, menteri segala urusan. Nah, kemudian Mahapati Gajah Mada itu melakukan banyak sekali
hal-hal yang positif untuk Majapahit. Contohnya adalah salah satu yang nanti biar dijelaskan oleh juru peliharanya di tempat ini. Ada yang namanya Sabta Prabu, Dewan Sabta Prabu, yang kemudian ada prasastinya. Nanti kita juga cek sama Mas Dika di sini. Nah, kemudian setelah itu candi ini memiliki beberapa kontroversi ya di kalangan peneliti, teman-teman. Karena beberapa tempat ada jejak-jejaknya kerajaan Singosari. Namun ada prasasti yang menjelaskan bahwa Gajah Mada yang membangun tempat ini. Hal itu bisa saja terjadi karena beberapa candi-candi yang ada di kawasan Jawa Timur, yang ada di kawasan Majapahit tentunya, ini ada juga candi-candi lama, candi-candi dari era-era sebelumnya yang kemudian dipugar oleh Majapahit, terutama candi-candi dari kawasan Tumapel, Singosari, dan kemudian ada juga dari beberapa seperti yang ada di Kediri. Nanti kita juga bakalan ke Kediri, teman-teman. Nah, ini adalah pendarmaan kepada Prabu Kertanegara yang memiliki kisah yang sama. Gajah Mada sendiri ceritanya sangat bervariasi di kalangan masyarakat ya, tapi ya gimana lagi, di sini sejarah aslinya, sejarah Gajah Mada tercatat dalam prasasti. Maka dari itu kalau kita mau belajar sejarah ya jangan setengah-setengah. Dulu itu soalnya ada, teman-teman, dulu itu soalnya ada YouTuber pakaiannya beraromakan Islam, tapi kontennya kesurupan, bilang di sini ini Pura Singosari. Kita tanya nanti sama juru rawatnya kalau nggak percaya. Itu mereka banyak membelokkan sejarah, terutama Ratu Pantai Selatan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, hari ini kita sudah sama Mas Dika, teman lama saya ini, salah seorang juru pelihara yang ada di Candi Singosari. Mas Dika, minta diceritain sedikit tentang Candi Singosari, Mas. Ya, jadi Candi Singosari ini merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai cagar budaya peringkat nasional. Ya, dan candi ini ditemukan pertama kali sesuai laporannya pada tahun 1803 oleh Nicholas Engelhardt. Dan candi ini juga mengalami restorasi atau rekonstruksi yang dimana restorasi itu dilakukan pada tahun 1937. Nah, di bagian pojok sebelah selatan candi terdapat petunjuk ketika rekonstruksi yang dilakukan oleh Dinas Purbakala Belanda pada tahun 1937. Itu petunjuknya berupa apa, Mas? Yang waktu ditemukan oleh Belanda itu? Iya, laporan dari beberapa sumber adalah ditemukan oleh Nicholas Engelhardt pada tahun 1803. Oke. Nah, Mas, candi ini kan ada beberapa beberapa bagiannya, ya, dari bagian bawah sampai ke atas. Betul. Bisa dijelaskan kenapa ada beberapa ruang kosong yang ada di situ, Mas? Iya, jadi memang di Candi Singosari ini terdapat beberapa bagian. Ada yang namanya batur, kemudian kaki, badan, dan atap. Nah, candi ini juga mempunyai relung-relung kosong di bagian kaki. Nah, dan di relung-relung ini harusnya terdapat sebuah arca. Namun saat ini yang ada, kondisi sekarang adalah arca yang masih berada di relung adalah arca yang ada di sisi selatan, yakni arca Agastya Siwa Mahaguru. Nah, relung-relung yang lain arcanya sekarang berada di Museum Nasional Jakarta, yang mana arca-arca ini pernah berada di Museum Belanda, kemudian berhasil direpatriasi oleh pemerintah pada tahun 2024. Oh iya, lupa aku, udah dipulangin ya itu ya, ke Museum dipulangkan Nasional semua. Ini Mas, ada yang menyebutkan bahwa candi ini bukan merupakan peninggalan kerajaan Tumapel atau Singosari. Ada yang menyebutkan memang Singosari, ada yang menyebutkan Mojopahit. Nah, betul. Menurut beberapa literatur seperti apa, Mas Dika? Ya, memang ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan candi ini dibangun di era Singasari,
di tahun 1268. Kemudian ada juga yang mengatakan candi ini dibangun pada masa Majapahit. Ya, memang dari kedua pendapat ini mempunyai dasar ya seperti itu. Namun sumber yang mengatakan bahwa candi ini dibangun di masa Majapahit ini tertulis di dalam sebuah prasasti yang namanya Prasasti Pumadah atau Prasasti Gajah Mada yang dikeluarkan tahun 1351 oleh Raja Tribhuwana Tunggadewi. Nah, di dalam prasasti tersebut menjelaskan bahwa Tribhuwana Tunggadewi, salah satu penasehat keluarga raja atau Dewan Sabta Prabu, memerintahkan Mahapati Gajah Mada untuk merenovasi sebuah bangunan yang bersifat caitya. Jadi artinya candi ini istilahnya kalau dari Prasasti Gajah Mada tadi adalah direnovasi atau diperbaiki oleh masa Majapahit. Jadi kemungkinan memang candi ini dibangun di era Singasari. Nah, kemudian istilahnya sebagai tanda bakti Gajah Mada, candi ini diperbaiki atau diperbarui lagi, membangun ulang. Caitya itu pemujaan ya Mas? Ya, atau bangunan pemujaan. Bener ya, ini apa namanya pendarmaan terhadap Prabu Kertanegara? Iya, memang Candi Singosari ini dihubungkan dengan raja yang terakhir, yakni Raja Kertanegara, yang mana Kertanegara ini dinamakan di candi ini, seperti itu. Cerita sedikit Mas tentang Raja Kertanegara. Iya. Terakhir Singosari dipimpin oleh Kertanegara, ada pemberontakan ya Mas ya waktu itu. Iya. Seperti apa itu kisahnya Mas? Ya. Sedikit aja. Ya, jadi pada saat itu dalam rangka untuk ekspansi perluasan wilayah, Raja Kertanegara mengirimkan beberapa pasukan yang dinamakan Ekspedisi Pamalayu. Nah, Kertanegara memerintahkan beberapa pasukan untuk ekspansi ke wilayah Palembang. Nah, dalam ekspansi ini diketahui oleh, kalau bisa dibilang musuh ya, keraton dalam keadaan kosong, kekuatannya berkurang. Lah, dari celah inilah Jayakatwang berhasil menyerang keraton dari Singosari, yang pada saat itu diceritakan bahwa sang raja sedang melaksanakan upacara di keraton di Singosari ini. Seperti itu. Aku lupa ada prasasti apa itu yang disebutkan bahwa patihnya apa namanya juga tewas di ininya Prabu itu. Prabu ya, iya. sebagai kesetiaan seorang patih seperti itu. Mati bersama raja. Ada hubungannya dengan Gajah Mada juga kemudian merenovasi tempat ini. Betul. Ya. Hubungan di prasasti itu tadi kemudian tercatat lagi nggak Mas di naskah-naskah yang lain tentang salah satu keistimewaan candi ini Mas? Iya, yang tercatat hanya di Prasasti Gajah Mada saja. Oke, kalau saya ketahui itu. Tapi fix ya, nggak ada yang serem-serem yang nggak ada. Wah, yang makhluk-makhluk. Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Iya. Ya. Berarti apa namanya? Aku makasih banget sama Mas Dika karena udah banyak sekali ngejelasin sejarah dan apa namanya bantu kita ngelurusin sejarah dari sisi mistis. Betul. Dan sisi sejarah harus selalu sealur, bener Mas? Bener, betul. Kasih tahu aku Mas, habis ini aku harus kemana lagi Mas? Iya. Sekitar sini aja. Ya mungkin memang di area Singosari ini memang banyak sekali potensi-potensi peninggalan cagar budaya seperti itu Mas. Ya memang di area ini kalau menurut laporan dari Jesse Blum bahwa di Singosari dulunya adalah sebuah kompleks percandian. Ya mungkin itu bisa Mas Brian explore. Seperti itu. sedikit lagi aku penasaran ini Mas, lagi. Di area sini Mas, aku pernah dapat cerita sekitar 6-7 tahun yang kemarin. Ditemukan beberapa situs nggak tahu kecil nggak tahu gede, tapi kemudian ditutup lagi. Ada nggak Mas yang seperti itu? Kecil terus? Ditemukan situs nggak tahu kecil atau gede ya situs itu, kemudian ditutup lagi Mas. Iya, jadi pada saat itu memang ada ekskavasi ya, penggalian itu yang dilakukan di area makam Kadipaten. Betul. Di situ. Ya. Berarti masih banyak Mas ya? Iya. Yang dimana pada saat itu ekskavasi dilakukan oleh Puslit Arkenas Pusat. Nah, yang dilakukan adalah di area makam Kadipaten, di mana di
dalam makam itu terdapat sebuah struktur yang memanjang. Struktur yang memanjang, dan pada saat itu menurut informasi penggalian itu dilakukan dan dikejar sampai mana arah struktur ini. Nah, ternyata terhenti karena struktur tersebut itu istilahnya masuk di area pemakaman, sehingga yang menjadi kendala akhirnya itu ditutup lagi, Mas. Bisa jadi nggak itu ternyata tembok bentengnya Keraton Singosari, Mas? Iya, mungkin juga seperti itu karena memang di sebuah bangunan candi itu terdapat pola yang namanya pola pagar atau pola halaman. Mungkin juga bisa itu pola pagar keraton ataupun pola dari pagar candi seperti itu. Oke, berarti Kerajaan Singosari itu menurut keyakinan dan apa yang Mas Dika pelajari itu memang di tempat ini ya, Mas ya? Iya. Kerajaan Singosari. Betul. Iya. Siap. Siap. Makasih banyak ya, Mas. Sama-sama, Mas Brian. Nah, ngomong-ngomong mengenai patung dan restorasi, ini aku mau tunjukkan salah satu patung, tapi nggak terlalu utuh. Yang utuh itu Belanda doyan banget, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu patung dari Dewi Parwati. Patung dari Dewi Parwati, istrinya Mahaguru atau Mahadeva atau Siva. Nah, di sini kepalanya ini sudah dipasang dengan kepala arca yang lain, sepertinya nggak pas ya antara pundaknya, lehernya dan lain sebagainya. Tapi patung-patung yang lain itu seperti seperti ciri khas dari Singosari ya, yang ukirannya luar biasa. Ukiran-ukiran Singosari itu pun begitu juga dengan ukiran-ukiran dari Majapahit itu luar biasa, keren sekali. Kita bakalan cek ya, aku bakalan ngasih kalian beberapa foto-foto patung dari era Singosari dari candi ini juga yang memang diamankan Belanda. Nah, kemudian teman-teman, dari banyak hal itu tadi ya yang aku cerita, mulai dari mulai dari Raja Kertanegara, dari Jayanegara, dari Gajah Mada. Nah, memang banyak sekali zaman yang terlewati dengan adanya candi ini. Apalagi sekali lagi candi ini masih ada beberapa perdebatan dan kontroversinya ya. Nah, tapi teman-teman, ini ada fakta, salah satu fakta yang mengejutkan. Ternyata nama candi ini sebenarnya belum ditemukan. Nama candi ini, Candi Singosari ini cuman merujuk kepada lokasinya. Lokasinya ini Kecamatan Singosari, Malang ya. Kecamatan Singosari, Malang. Jadinya masih diperlukan banyak sekali penelitian karena ternyata ada dua kerajaan yang pernah merenovasi candi ini, yaitu ada ciri khas dari Singosari dan banyak sekali ciri khas dari Majapahit. Bahkan ada di Dewan Sabta Prabu yang kemudian dipimpin oleh Rani Tribhuwana Tunggadewi, yang kemudian beliau itu memerintahkan Gajah Mada untuk membangun tempat pendarmaan untuk leluhurnya. Berarti Kertanegara itu adalah leluhurnya Tribhuwana Tunggadewi, Rani Tribhuwana Tunggadewi itu silsilah lurusnya Majapahit, Raden Wijaya, dan nantinya akan menurunkan salah satu raja tersukses, raja terbesar di Pulau Jawa yang dicatat oleh sejarah negara Kertagama, dicatat oleh berbagai sejarah di dunia, termasuk Suma Oriental dan banyaklah catatan-catatan Cina. Beliau adalah Prabu Hayam Wuruk. Nanti kita akan ke pendarmaan Prabu Hayam Wuruk ya. Last Stupa in Java. Last Stupa in Malang di Sumbawa. Kita jalan lagi. Ya, begitulah sejarah. Selalu berulang-ulang dan memiliki keunikan kisahnya sendiri-sendiri. Kegemilangan masa lalu Nusantara ya memang benar nyata, jelas itu. Tergambar jelas melalui peninggalan-peninggalan dan situs-situs
yang seakan bercerita pada kita tentang kejayaan leluhur-leluhur kita terdahulu. Tapi gimana ya teman-teman dengan hari ini, saat ini dan masyarakat ini? Bisakah kejayaan masyarakat Nusantara yang istilah Arabnya baldatun toibatun warobun kofur terulang kembali? Oke, ingat ya, pemimpin adalah cerminan rakyatnya, dan sedangkan rakyat juga adalah cerminan pemimpinnya. Nah, mari kita terus belajar, berdoa, dan berusaha semampu kita lah ya, kalau mau merubah nasib kita yang ya sama-sama gak jelas ini. Tetap di Kisah Dunia Lain dalam segmen Jelajah Nusantara. Menggambarkan hasta brasta atau 8 sisi. Ya Allah. Wallahi ada ikannya. Wallahi ada ikannya. Barusan lewat di depanku.